Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di minggu kedua di bulan keluarga. Dan tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik firman Tuhan hari ini, keluarga yang bersyukur. Sekali lagi tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam pemberitaan kabar baik, keluarga yang bersyukur. Bapak Bapak Saudara orang beriman, kita pernah dengar satu istilah, bukan dengar sah. Mama itu kalau sudongkol kok jengkel dengan orang dong akan omong ini bahasa. Kacang lupa kulit. Kalau sudah lalu dongkol dasar kacang lupa kulit. Sontau diri, semua pernah omong itu bahasa. Kacang lupa kulit sama juga dengan orang yang lupa diri, lupa dengan dia pun asal usul, lupa dari mana dia datang, dia sontau diri. Itu kacang lupa kulit, dan kalian itu bahasa itu terlalu sakit. Orang suka dengar. Atau dengan kata lain, kacang lupa kulit sama juga dengan orang yang sonde tahu berterima kasih. Yang penting dia senang, su enak. Lu mati mampus pisitu fareko lu sapa ju. Bahkan kau tahu ju ada di posisi itu kacang lupa kulit. Kotong juga ada di itu posisi tanpa kotong sadar. Sonde tahu berterima kasih. Berterima kasih adalah hal yang mudah Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman, tetapi juga sulit sekali untuk dilakukan. Kenapa sehingga saya bilang bahwa mudah sekali? Hanya terdiri atas dua kata sederhana, yaitu terima dan kasih. Hanya itu dua kata saja, terima dan kasih. Tetapi tahu bahwa dua kata sederhana ini juga menjadi sulit untuk diucapkan. Karena seringkali bahwa orang lupa untuk melakukannya kepada orang lain. Menjadi suatu bagian keharusan. Sengaja untuk tidak melakukan karena jaga gengsi. Model begitu beta harus berterima kasih. Sorry lah ya. Kau ada di itu posisi Bapak Mama. Atau merasa bahwa terima kasih tidak penting. Orang menganggap bahwa itu hal yang sepele. Soalnya nanti lain kali lah. Aku hanya terima kasih saja. Orang Timur bilang apa pakai bahasa Timur? Makasih pakai bahasa Timur bilang apa Mama Ruth? Toit makasih. Son beda-beda jauh juga bahasa Indonesia. Ini hal yang sangat sepele tetapi begitu sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Karena orang merasa bahwa tidak penting, orang merasa bahwa itu juga tidak pas untuk dibuat bagi orang lain. Bapak Mama, Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19 menampilkan tema tentang Yesus sebagai seorang penyembuh, atau menampilkan Allah sebagai yang berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi juga tentunya bahwa Injil Lukas ini mau menyampaikan pesan tentang hal bersyukur atau hal berterima kasih dan memuliakan Allah. Ada orang yang dia akan berdoa bersyukur bahkan panggil penatua.
Bahkan dia pakai pilih juga ikal penatua yang berdoa tuh son sampai surga. Pendeta. Jadi biar kok dia bikin hal kecil pun harus pendeta. Kalau son di pendeta yang datang sebentar orang lihat itu bukan bersyukur, dia pun doa son sampai di surga. Tuhan Allah son dengar, kok ini penatua dong semua son di sekolah habis, bukan sarjana teologi. Karena itu orang mau bersyukur orang akan pilih-pilih. Orang mau berterima kasih kepada Tuhan orang akan pilih-pilih. Harus ini dulu. Atau undang pengkhotbah hebat luar biasa. Kotong pendeta di sini, kotong sudah dengar dia tiap hari tak usah. Kotong undang ambil pengkhotbah satu dari luar sana, kau datang kotong doa bersyukur. Bersyukur berterima kasih karena penampilan. Supaya orang melihat kita bahwa kita melakukan hal itu, tetapi bukan karena inisiatif dari dalam diri. Supaya orang melihat, atonim sah leko teng terlalu besar mengucap syukur, bunuh babi sapi, bunuh yang besar undang yang besar, yang kecil-kecil dong lupa buang. Tetapi ada orang juga yang dengan niat tertentu, niat karena ketulusan, niat karena merasa bahwa apa yang dialami, apa yang diperoleh merupakan berkat anugerah Tuhan. Karena itu selain kata bersyukur, orang melihat bahwa hal ini harus dilakukan untuk memuliakan Allah. Bukannya soal bersyukur. Bapak, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa tampilan Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-19 menceritakan tentang ke-10 orang kusta atau orang yang mengalami penyakit lepra. Sekarang son ada orang son takut kusta. Orang takut kalau orang bilang corona. Itu corona juga mirip-mirip sama ke penyakit kusta. Dikucilkan, jangan dekat-dekat dia baru begini te kotong suka nah. Kotong baru bersentuhan saja, kotong sukena itu corona. Bapak, Saudara, penyakit kusta atau lepra adalah suatu penyakit infeksi bakteri kronis yang tentunya menyerang pada jaringan kulit manusia, pada saraf tepi dan juga saluran pernapasan. Kusta atau lepra dapat ditandai dengan lemah atau matinya rasa di tungkai dan juga kaki. Penyakit ini dapat menyebar melalui ludah dan dahak. Hati-hati yang suka main ludah dong itu, yang masih kecil-kecil bapak mama, jangan pikir yang sebesar-besar. Melalui ludah dan dahak. Penyakit ini selalu dianggap sebagai suatu aib atau kutukan yang menyebabkan orang terkena penyakit ini bukan hanya mengalami penderitaan fisik saja atau penderitaan badani, tetapi juga mengalami penderitaan psikis. Mengalami penderitaan psikis ini bapak mama karena ini merupakan penyakit aib, penyakit kutukan. Pada masa itu ketika masa Yesus bahwa penyakit ini orang yang mengalami penyakit kusta atau lepra, dia dikucilkan dari kehidupan masyarakat, dari kehidupan persekutuan. Karena itu dong diusikan jauh-jauh. Tidak hidup dalam perkampungan. Geser jauh-jauh. Jangan dekat-dekat sang kotor. Hal ini tentunya Bapak Maba, Saudara orang beriman, terjadi pada ke-10 orang kusta. Kata firman Tuhan bahwa mereka mengalami penderitaan ganda sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya fisiknya saja yang sakit, tetapi batinnya juga tersiksa. Begitu mau minta air, muskut. Orang Molo bilang muskut. Muskut itu terlalu kasar. Nah. Karena terlalu menjijikan, aib di tengah-tengah persekutuan kehidupan masyarakat. Penderitaan ganda ini Bapak Mama. Karena itu mereka mencari solusi bagaimana caranya untuk sembuh dan kemudian juga mengalami penerimaan di tengah-tengah kehidupan
bermasyarakat. Bukan hanya sembuh secara jasmani, bukan hanya sembuh secara badani, tetapi di satu sisi juga bahwa mereka mengalami penerimaan di tengah-tengah persekutuan hidup. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bahwa perjumpaan mereka dengan Yesus membawa suatu harapan baru. Kata firman Tuhan, mereka bersama-sama berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Teriakan ini tentunya pertanda suatu pengharapan baru sudah datang. Suatu pengharapan baru bagi mereka yang ada di tengah-tengah kesakitan dan keterpurukan karena penyakit kusta. Ini merupakan pengharapan baru. Tetapi Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, pada saat itu Yesus tidak berkata, jadilah sembuh atau sembuhlah engkau. Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Tetapi yang Yesus sampaikan kepada mereka, pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Pergilah dan tunjukkanlah dirimu kepada imam-imam dan ahli Taurat. Ini suatu pertanda bahwa di sana iman kita akan diuji dalam berproses. Ada orang yang dia kalau minta terlalu lama, berdoa terlalu lama, bosan. Kue besok berdoa, belum dapat jodoh. Pesta berdoa, belum datang. Sudah terlalu lama waktu mungkin tuh. Terkadang bahwa kita tidak bersabar untuk menanti tanda pengharapan daripada Tuhan bagi kita. Kita memaksakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita berpikir negatif kalau dia bilang pergilah, itu berarti bahwa dia tidak mau untuk bersama-sama dengan kita menanggung apa yang kita tanggung. Waktu bilang pergilah ini soal. Tetapi pergi di sini Bapak Saudara orang beriman, bahwa di sana harus ada proses. Orang sakit butuh waktu lama baru sembuh. Minum obat dulu di puskesmas, minum obat secara teratur, makan, istirahat, kemudian baru sembuh. Itu dia pun proses. Orang mau kaya kerja keras dulu, banting tulang, bukan duduk pangku tangan kemudian lihat orang lain dapat berkat bilang wah hanya dia sah. Padahal itu orang satu gereja sama Tuhan Allah hanya kasih berkat di dia sah. Oh kalau lihat orang sambil hanya pangku tangan sah, kemudian mimpi WB kapan kaya itu jadi soal. Harus ada di proses. Kerja keras pokok-pokok banting tulang baru itu berkat datang. Orang Mio dapat gereja besar begini, fasilitas semua hampir lengkap, pergumulan panjang. Bukan begitu Tuhan kasih kau gereja dan ini hari juga ada. Berdoa dalam waktu yang lama, menanti jawaban Tuhan. Tuhan persiapkan yang terbaik menurut apa yang dalam pandangan Tuhan baik, bukan menurut apa yang ada dalam pandangan kita. Ke-10 orang kusta tadi dikatakan pergilah, supaya dalam perjalanan itu mereka merenungkan apa yang harus dibuat. Ini bukan hanya soal proses, tetapi ini soal iman. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa respon yang dibuat adalah bahwa Yesus menyuruh mereka pergi. Tetapi mereka berjalan dengan iman, kata firman Tuhan bahwa mereka semua mengalami kesembuhan. Tetapi hanya ada satu orang saja yang pulang kembali dan kemudian dia menyadari benar siapa dirinya. Kalau kesembuhan itu terjadi semua karena anugerah Tuhan, karena respon. Karena itu dia kembali dan dia mengucap syukur, berterima kasih. Maaf Saudara orang beriman yang diberkasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Yesus berkata kepada mereka, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini. Diketahui bahwa yang 1 orang yang kembali adalah orang Samaria. Kalau orang Samaria posisinya dengan orang Yahudi, Bapak Mama, berarti bahwa ada kesenjangan sosial. Orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang najis, orang berdosa, orang kotor, orang cemar, orang yang sebenarnya dia tidak layak untuk mendapatkan ini kesembuhan. Tetapi kenapa harus dia yang datang? Bukan ke-9 orang tadi. Sehingga Yesus mempertanyakan, bukankah ada 10 orang? Ada banyak kita yang menerima berkat Tuhan yang sama. Nafas kehidupan semua orang peroleh dalam waktu yang sama. Begitu bangun pagi, wih syukur tarik mas bisa. Tapi kalau begitu bangun pagi kok, ma, saya bisa tarik lagi. Nafas hidup yang sama, tetapi hanya ada orang-orang tertentu yang ketika dia bangun pagi dia akan berdoa mengucap syukur. Tuhan terima kasih beta masih bernapas. Hanya ada orang-orang tertentu. Ada yang begitu dia bangun itu dia langsung cari beta pun alkosu di mana mama. Dia sudah berdoa dulu, Tuhan terima kasih beta masih bernapas. Begitu dia pun kaki, begitu dia mata tak buka kaki langsung lompat turun. Aduh beta pun ayam dong, belum makan. Dia sampai bilang terima kasih Tuhan ini pagi beta mas bangun mas dengar bepung ayam dong, ada baterai di kandang. Begitu dia buka mata, beta pun HP di mana? Dia lupa cari dia pun Alkitab. Terkadang kalau kita merasa bahwa ini hal yang sepele, berterima kasih mengucap syukur itu hal yang terlalu sepele. Biasa-biasa saja. Hanya ada 2 kata terima kasih. Tidak penting. Toh tidak melakukannya juga tidak apa-apa. Nanti sesuatu kotong kumpul-kumpul itu rasa terima kasih. Kalau dia banyak baru kemudian kotong mengucap syukur sekali. Yang masih kecil-kecil itu hanya itu saja. Undang pendeta kau berdoa, bikin tank besar-besar, pakai sound system, bunyi pumpang-pumpang. Tetapi tentunya bahwa hal sepele ini Bapak Mama, yang kemudian dipertanyakan Yesus kepada orang kusta tadi yang telah disembuhkan, bukankah tadi ada 10? Bukankah tadi dalam gereja ini ada banyak orang? Bukankah yang menerima berkat yang sama tiap-tiap hari? Entah itu orang benar atau orang berdosa, orang baik atau orang jahat, orang yang tahu datang gereja ataupun orang yang sentuh datang gereja, orang yang tahu berdoa atau orang yang sentuh datang orang yang sentuh berdoa, semua dapat berkat yang sama. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja yang akan tahu diri untuk mengucap syukur. Tahu diri untuk mengucap syukur. Tidak akan menjadi kacang lupa kulit, tetapi kemudian melihat bahwa setiap berkat daripada Tuhan besar atau kecil merupakan bagian anugerah Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Tentunya bahwa apa yang dilakukan oleh orang kusta yang telah disembuhkan tadi, dia menyadari benar siapa dirinya. Yang pertama, dia menyadari benar siapa dirinya. Tahu diri. Sehingga kemudian dia kembali bahwa keselamatan, kesembuhan, perjumpaan dengan berkat-berkat itu hanya datang dari Tuhan. Bukan karena hasil usaha dan kekuatannya. Kalau seandainya kita berpikir seperti ke-9 orang tadi pergi dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam, maka kita akan berpikir bahwa itu hasil usaha kita. Bukan karena anugerah Tuhan. Tetapi ketika kita kembali dan kita melihat itu bahwa itu sebagai kesaksian kepada imam-imam dan ahli Taurat, dan kemudian yang harus kita buat adalah mengucap syukur, itu merupakan bagian dari orang yang tahu diri. Itu yang pertama. Yang kedua,
tidak mudah untuk menyerah. Tidak mudah untuk menyerah. Ke-10 orang tadi itu bapak mama mereka dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka tidak dianggap. Bahkan dalam persekutuan, dalam hidup berelasi, mereka diasingkan dari rumpun dan kaumnya. Tetapi tentunya bahwa teriakan mereka, Yesus Guru kasihanilah kami, ini merupakan suatu proses untuk kemudian melihat respon Allah, belas kasihan Allah yang ditunjukkan kepada mereka. Karena itu tidak mudah menyerah. Kalau kotong berapa tantangan sedikit saya bangun lari. Saya sementara ini dalam keadaan berproses antara takut dan berani. Keputusannya adalah bahwa pelayanan di Oenoni beta son akan pergi karena beta takut. Dan bapak mama ini firman Tuhan hari ini menegur dengan caranya, jangan menyerah. Dalam berproses untuk menemukan pengharapan dan anugerah Tuhan, tidak gampang untuk menyerah. Dalam kondisi seperti apapun juga tidak menyerah. Ada banyak di antara kita yang mengalami pergumulan hidup terlalu berat. Atau dalam ini gereja son ada yang ada pergumulan hidup. Semua jalan gampang-gampang, enak, baik, enteng. Semua orang punya pergumulan hidup yang berbeda. Ada yang terlalu gampang, tetapi ada yang berproses dan kemudian menuntut untuk tidak gampang menyerah. Tidak gampang untuk berputus asa. Kita belajar dari kehidupan orang kusta tadi. Tidak menyerah, tidak berputus asa, tetapi berupaya untuk mencari dan menemukan keselamatan yang Kristus kerjakan. Yang ketiga, selalu merasa cukup dengan nikmat Tuhan. Kita terkadang terlalu banyak menuntut Bapak Maba Saudara. Kita mau untuk kita lebih, mendapatkan lebih, memperoleh lebih daripada yang sudah kita alami sekarang. Karena itu kita tidak akan merasa cukup dengan nikmat yang daripada Tuhan. Kotong suka pakai baju bagus, tetapi begitu kotong lihat artis dong pakai merek branded dengan harga wah, kotong juga paksa diri. Sonde menikmati yang suada. Hai pakai RBJ itu kita ada pakai baju. Kita beli toh. Kok harus yang paksa diri kok wah? Kemudian setelah itu kita tidak merasa cukup. Setiap hari kita tidak akan merasa cukup. Syukur-syukur kalau ketika tidak merasa cukup kemudian kotong bilang sudah biar begini su. Tetapi kemudian kotong ambil keputusan fatal beta harus sama ke dia. Jadi ketika orang ada kipas angin kotong yang terputar di kotong rumah, orang ada kulkas kotong yang rasa dingin di rumah, orang pembel klakson oto yang berbunyi kotong jepusin 7 keliling dalam rumah. Iya, kenapa kita tidak pernah merasa cukup dengan nikmat Tuhan? Belajarlah untuk merasa cukup. Karena ketika kita merasa cukup maka kita akan menikmatinya. Walaupun harga murah tetapi tidak murahan. Walaupun harga murah tetapi tentunya bahwa bermartabat. Daripada pakai yang wah tetapi begitu jalan tidak bermartabat. Begitu kotong cek-cek, aduh belum lunas dibayar oh. Masih 3-4 kali bayar ini. Aduh minta ampun. Iya. Merasalah cukup. Cukupkanlah apa yang ada padamu dengan berkat-berkat Tuhan tiap-tiap hari. Menikmati itu sebagai nikmat daripada Tuhan yang tidak semua orang menikmatinya, tetapi kita diberikan itu sebagai anugerah. Supaya kita jangan terlalu banyak menuntut dan nanti akhirnya stres. Kalau stres itu Bapak Mama dia bisa menuju ke stroke. Kalau sudah stroke itu dia bisa menuju kepada stop. Stres. Kalau stres itu dalam rumah justru emosi beres. Nah kalau stres kok emosi beres kemudian kau tuh lihat begini kenapa kok sekarang di jalan susah-susah. Oh mau bibir dong semua. Waktu asus lama. Nah setelah stroke kemudian kemarin
Kemarin berjalan kok miring-miring, masa sekarang suara tank di muka rumah. Stop. Sekali lagi Bapak-Bapak Saudara, cukupkan apa yang ada padamu. Merasa cukup dengan apa yang ada. Yang satu orang tadi dia merasa cukup. Dia sudah perlu pergi kemudian sampai di imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sudah perlu sampai ke sana. Untuk kemudian sampai di sana dia bilang karena beta. Tetapi dalam tengah perjalanan dia tahu ini cukup Tuhan. Tidak perlu sampai ke sana, tetapi kuasa Tuhan sudah terjadi. Amin. Sonde perlu kau pukul gong 7 keliling kampung. Cukup di dalam rumah saja. Terima kasih Tuhan. Ini hari kau makan di Tagaran, tapi Tuhan masih kasih beras. Ini hari kau makan di jagung, puji Tuhan musim panceklik ini sebulan Oktober ini jagung masih ada. Pada tahun lalu kau gagal panen. Mengucap syukur. Yang terakhir Bapak-Bapak Saudara orang beriman. Kalau kita merasa cukup dengan segala hikmat Tuhan, maka tadi 2 kata sederhana tadi, kita akhirnya tahu menjadi orang-orang yang berterima kasih. Terima kasih itu 2 hal yang sangat sederhana. Ini bukan omong soal mau terima saja. Karena kebanyakan orang dia hanya mau terima dan terima. Amin. Beta juga gitu Bapak Mama. Suami jangan coba-coba sembunyi bilang, misalnya ada masuk 1.350.000, jangan coba-coba kita bilang 900 sama. Lu cari hal itu tuh ada di mama. Apalagi kalau kita tahu dia pun notifikasi soal mama dong. Jangan menuntut untuk terima saja. Karena yang mau terima saja itu disebut gampangan. Tetapi terima kemudian dalam hal terima itu juga harus tahu untuk memberi. Tahu untuk kasih. Terima kasih bukan menutup tangan atau merangkul jari jemari. Tetapi terima kasih adalah ketika kita berani untuk membuka tangan memberi dengan apa yang ada pada kita. Maka Tuhan akan memberikan dengan berlimpah-limpah bagi kita. Jangan sampai terima Tuhan berkat habis lupa buang. Dapat banyak begini nih. Kau lupa buang Tuhan pembagian. Kau harus dapat banyak. Tapi kalau dapat sedikit dia pun berdoa ini minta ampun. Tuhan nih berbesar rencana nih. Ini kalau dapat pas begini dia mau kasih perpuluhan Tuhan. Tapi begitu pas lihat banyak begini. Di jalan sambil ditutup mata. Itu ada di kita. Kalau terima sedikit, saya kotong bilang, cukup banyak supaya bisa kasih perpuluhan. Tetapi kalian datang banyak, dia bilang, Tuhan ini cukup. Kau betul mau beli ini, beli itu, kebutuhan begini dan begitu. Amin. Kita selalu ada di posisi itu, Bapak Ma. Saya omong juga demikian. Karena kalau terima banyak itu lupa diri, sontau diri, akhirnya lupa terima kasih dengan Tuhan. Terima kasih dalam bentuk nyata. Terima tetapi kemudian memberi untuk Tuhan, memberi untuk sesama. Yang paling terakhir Bapak Saudara orang beriman, ini firman Tuhan dibilang begini. Ini bukan hanya soal berterima kasih, tetapi ini soal memuliakan Allah. Supaya apapun yang kita alami, apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan perbuat bagi kita, baik atau sonde baik, banyak ataupun kurang, banyak ataupun sedikit, di dalamnya supaya kita memuliakan Allah, bukan supaya kita menyombongkan diri kita. Supaya kita memuliakan Allah, bukan supaya kita menyombongkan diri kita. 9 orang tadi itu dong pikir. Kemudian dong pikir tahu bahwa kotong sembuh. Karena kotong pengusaha jalan capek-capek ketemu Yesus. Baru kotong sembuh. Tetapi yang 1 orang itu Bapak Mama dia kembali. Dia tahu benar bahwa semua karena anugerah Allah dan dia memuliakan Allah. Apapun yang kita peroleh, nafas kehidupan, makan minum, berkat makanan, pakaian, keuangan, umur panjang, damai sejahtera, sukacita.
semua datang daripada Tuhan. Karena itu kita patut untuk memuliakan Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga orang percaya hari ini, kita belajar dari seorang kusta tadi, itu orang Samaria. Kita belajar bahwa bukan hanya mengucap syukur, tetapi kemudian kita kembali dan kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Belajar dari hal kecil, memuliakan Allah, maka Dia akan memberikan bagi kita perkara-perkara yang besar. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa berterima kasih hal yang gampang, kata yang sederhana, sepele, terkadang sulit untuk dilakukan, tetapi juga gampang untuk dibuat. Tetapi terkadang ada orang yang melupakan ini. Berterima kasih menandakan bahwa kita tahu siapa diri kita, tetapi juga kita bukan menjadi orang-orang kacang lupa kulit. Mari kita pulang sambil kita memuliakan Tuhan. Apa yang ada pada diri kita hari ini semua karena pemberian Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita.